Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat bertemu dan bertatap muka di sini walaupun tidak secara langsung. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik alaih. Yang telah menghantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Perkenalkanlah saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Al-Quran Teman Terbaik. Hadirin yang saya hormati, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada umat manusia yang di dalamnya terdapat seluruh aturan-aturan kehidupan yang wajib dijalankan oleh hambanya. Mulai dari bangun tidur sampai bangun negara pun semua sudah diatur dalam Al-Quran. Dan tujuan Allah turunkan Al-Quran kepada umat manusia adalah sebagai petunjuk untuk umat manusia. Dan petunjuk itu akan bisa kita dapatkan ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, orang yang membaca Al-Quran lancar, Masya Allah, beda dengan orang yang membaca tapi terpatah-patah. Orang yang membaca Al-Quran lancar, dia bersama malaikat kedudukan. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi terpatah-patah, wahuwa syakkun alaih, dia terbebani akan hal itu, kata Nabi SAW, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala bacaan Qurannya, dan yang kedua pahala kelelahan dia. Maka jangan pernah berputus asa. Ketika kita ingin sekali membaca Al-Quran, namun kita belum bisa membaca Al-Quran, maka carilah guru yang bisa mengajarkan kita agar bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, sungguh luar biasa kemuliaan Al-Quran, dan tidak ada yang sulit dalam belajar Al-Quran. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Lantas, kenapa kita masih tidak mau untuk membaca Al-Quran? Masih tidak mau untuk belajar memperdekatkan diri dengan Al-Quran? Padahal tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Maka luangkanlah waktu untuk bersama Al-Quran. Kita punya waktu 24 jam, waktu yang sangat lama. Betul apa betul? Iya, kita punya waktu yang sangat lama. Maka dari itu, sisihkanlah waktu untuk membaca Al-Quran minimal 5 menit saja. Dan minimal ada 1 ayat yang kita baca. Kalaulah 1 ayat pun tidak bisa kita baca dalam 1 hari penuh itu, maka cukuplah pandangi Al-Quran. Tanyakan kepada diri kita, dosa apa yang pernah aku perbuat sehingga aku tidak bisa membaca 1 huruf pun yang ada dalam Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, Al-Quran adalah teman terbaik yang tak pernah menyesatkan. Hanya saja kita yang sering mengacaukan. Lalu, alasan apa yang mau kita berikan kepada Allah ketika Allah bertanya, kalian menjawab, aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk ke masjid. Allah datangkan orang yang tidak punya kaki tapi dia rajin ke masjid. Aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Allah datangkan orang yang buta. Dia buta, tidak bisa melihat, tapi dia bisa hafal Al-Quran. Lalu alasan apa lagi yang mau kita berikan kepada Allah, wahai saudara-saudaraku? Ingat, kematian itu datang tanpa memberi kabar. Tidak mengenal tua ataupun muda. Dan kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa saja hari ini, bulan depan, 1 tahun lagi, kita tidak tahu.
Maka dari itu, selagi kita masih punya kesempatan, marilah berubah. Mari mendekatkan diri dengan Allah, membenahi diri kita, dan berikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Dan sekarang waktunya kita bersama Al-Quran. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.